teman-teman, jadi kelompok kami akan mengunjungi Museum Nasional atau Museum Gajah. Ayo ikuti kami. Kami di sini ingin menanyakan tentang sejarah yang ada di Monumen Nasional ini. Saya perkenalkan dulu diri saya. Saya adalah salah satu edukator dari Museum Nasional, nama saya Wiki. Nanti akan menjawab beberapa pertanyaan dari teman saya ini. Siapa penemu Museum Nasional? Nah, sebenarnya yang bikin Museum Nasional ini pertama kali yaitu adalah orang dari Belanda. Namanya itu CGM Redermesser. Oke. Mengapa Museum Nasional didirikan? Nah, jadi didirikan dulu sebagai himpunan yang bergerak di bidang ilmu pengetahuan atau sejarah. Nah, himpunan itu dulu namanya berasal dari bahasa Belanda, yaitu Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Nah, setelah proses yang panjang baru menjadi Museum Nasional yang kita kenal seperti sekarang ini. Apa nama lain Museum Nasional? Nah, Museum Nasional ini biasa masyarakat sekitar atau masyarakat Jakarta mengenal dengan Museum Gajah karena di depannya terdapat gajah atau patung gajah berasal dari Thailand. Sebagai hadiah, nama rajanya itu adalah Raja Chulalongkorn Rama V. Ya. Oke, kenapa dinamakan Museum Gajah? Nah, karena tadi ada patung gajahnya di depan. Ada berapa banyak jumlah koleksi yang ada di Museum Nasional saat pertama kali didirikan? Nah, mungkin saat pertama kali didirikan itu yang di bawah pimpinan CGM Redermesser itu sekitar 37.000 koleksi dari himpunan tersebut. Nah, setelah itu koleksi menumpuk. Kalau sekarang koleksinya sudah berjumlah 194.000 buat sekarang ini. Nah, di ruangan ini atau di Museum Nasional dipamerin itu hanya 5% karena selebihnya itu disimpan di storage dan tidak diketahui nama dan asalnya. Yang dipamerin itu sekitar 5.000 saja buat sekarang ini. Patung apa saja yang paling terkenal di sini? Paling terkenal itu ada arca terbesar di Indonesia. Namanya itu Arca Bhairawa Buddha. Nah, itu tingginya 4 meter, beratnya 4 ton, berasal dari Sumatera Barat. Itu perumpamaan Raja Aditya Warman. Patung apa yang paling tertua di sini? Patung tertua itu ada Prasasti Mula Warman dari abad ke-5 sampai ke-7. Nah, Prasasti Mula Warman itu bukti masuknya tulisan pertama kali ke Indonesia. Bagaimana pendapat publik tentang saat Museum Nasional dibuka? Nah, karena ini adalah museum terbesar di Asia Tenggara, dengan luas bangunan itu sekitar 26 hektar, jadi masyarakat mulai tertarik untuk belajar sejarah ke Museum Nasional. Oke, dari mana Museum Nasional mendapatkan koleksinya? Nah, sebenarnya koleksi Museum Nasional ini rata-rata berasal dari jarahan Belanda, yaitu Karesidenan yang dibentuk oleh Thomas Stanford Raffles di seluruh bagian Indonesia. Oke, kapan diresmikan bangunan Monumen Nasional? Nah, kalau diresmikan dibuka untuk umum itu sekitar tahun 1900-an. Tapi kalau dibangunnya itu pada tahun 1778. Oke, bagaimana sejarah Museum Nasional? Sejarahnya mungkin dibikin sebagai himpunan dulu dengan nama asli Batavia Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. Habis itu menjadi Lembaga Kebudayaan Indonesia dan setelah proses yang panjang barulah menjadi Museum Nasional yang kita kenal sebagai sekarang. Oke, aku akan melanjutkan pertanyaannya. Nama aku Davina. Tanggal berapa Museum Nasional dibangun? Nah, kalau tanggalnya itu 24 April tahun 1778. Terus apa tujuan bangunan ini dibangun? Jadi tujuannya dibangun
karena rumah dari C.J. Darmesher, pendiri Museum Nasional atau pendiri himpunan tadi, karena sudah menumpuk koleksi baru dibikinlah gedung baru di Jalan Merdeka Barat nomor 12 atau yang sekarang kita lihat ini. Selanjutnya, siapa yang membangun Museum Nasional? Yang membangun Museum Nasional itu pertama kali namanya C.J.M. Redermesher dari Belanda. Siapa arsiteknya? Itu juga kurang tahu kalau gedung yang A ini. Nah, kalau yang gedung B itu mungkin orang Indonesia saja. Nah, kalau ini asli bangun dari pemerintahan Belanda. Mengapa Museum Nasional berbentuk seperti itu? Nah, mungkin kalau bentuk bangunnya itu sesuai dengan si Thomas Stamford Raffles-nya karena dia yang pemimpinnya. Nah, ada juga namanya ruangannya Rotunda, Taman Nandi, dan Kertarajasa. Siapa yang mengelola gedung Museum Nasional? Kalau buat sekarang 2023 itu yang mengelola di bawah naungan Cagar Budaya. Berapa lama proses pembangunan Museum Nasional? Proses pembangunan itu kalau gedung A itu mungkin saya juga kurang tahu proses pembangunannya. Nah, itu dari tahun 1800-an. Nah, kalau gedung B itu diresmikan pada tahun 2012 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Apa saja fasilitas yang terdapat di dalam Museum Nasional? Nah, kalau fasilitas itu ada ruang pameran tetap, gedung A dan gedung B. Ada juga fasilitas seperti toilet, musola, kantin, souvenir. Nah, gedung ini juga ramah buat disabilitas. Berapa harga tiket masuknya? Kalau tiket masuk anak-anak dari umur 2 tahun sampai 18 tahun itu 7.500. Kalau dewasa 15.000, lansia di atas 60 gratis, dan anak-anak di bawah 2 tahun gratis. Siapa saja investor Museum Nasional? Investor itu kayaknya tidak ada. Karena gedung ini adalah gedung cagar budaya yang dilindungi hukum dan beberapa ruangan ini tidak boleh diubah sedikit pun. Hanya boleh direnovasi saja. Berapa rata-rata pengunjung Museum Nasional di hari weekend dan weekday? Kalau rata-rata pengunjung di weekday itu di bawah 1.000. Kalau di weekend itu di atas 1.000 biasanya. Apakah Museum Nasional mendapatkan pendukungan dari pemerintah? Kalau iya, dalam aspek apa? Nah, kalau di dalam pemerintah itu biasanya dapat dukungan penuh karena sebelum cagar budaya, Museum Nasional ini di bawah Dinas Pendidikan. Nah, dukungannya di bagian apa? Di bagian penelitian seperti edukator, pemandu, dan kurator bagian koleksi seperti ini. Berapa gaji para pekerja di Museum Nasional? Mungkin kita jawab umum UMR saja. Apakah Museum Nasional terdampak oleh COVID dari tahun lalu? Berdampak oleh COVID, sangat berdampak. Museum ini tutup selama 1 tahun full. Nah, cuman kalau buat penjagaan masih tetap dijaga. Siapa yang mengembangkan Museum Nasional? Kalau pengembangannya pasti banyak orang. Nah, itu ada yang dari Indonesia langsung dan dari ada mancanegara yang tertarik ke budaya Indonesia. Apakah koleksi di Museum Nasional dapat dipinjam? Dapat dipinjam sepertinya bisa. Contoh ada mahkota dari Kerajaan Banten dulu dipinjam dan dibalikin lagi ketika upacara pengangkatan raja sudah selesai. Oke, terima kasih Kak. Ya, mari. Halo teman-teman, kunjungan kami di Museum Nasional atau Gajah sudah selesai. Terima kasih untuk menonton video kami.